وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهله الله تعالى طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang terhormat Sahibul Bait, Sahibul Makan, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah Jalan Anggrek 1. Yang terhormat para ketua yayasan, ketua dan jamaah DKM Masjid dan Mushola. Yang terhormat para pembina, penasehat dan pengurus Forkomas. Yang terhormat para umarok Kelurahan Malakasari, Bapak Lurah, Bapak LMK, Bapak RW, Bapak RT, Bapak FKDN dan Bapak Bisa. Yang terhormat pengurus PKK dan pengurus calon-calon Kelurahan Malakasari. Yang terhormat pengurus Muslimah Forkomas dan Gemas Generasi Muda Masjid se-Malakasari. Yang terhormat para pengurus Dewan Masjid Indonesia Cabang Duren Sawit dan Ranti Malakasari. Yang terhormat para hadirin dan hadirat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita yang tidak asing lagi di Forkomas, Al-Mukarram wal-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Rades Salahuddin Hamid yang Agil. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, kemudian kita bisa melaksanakan sholat subuh, dan kemudian kita bisa hadir di antara Forkomas ini. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan melaksanakan berbagai macam sunat-sunatnya, insyaallah nanti kita jadikan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah rahmatullah, sebagaimana biasa acara kegiatan Forkomas diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, kemudian sambutan dari Sahibul Bait, yang keempat sambutan dari pengurus Forkomas, yang kelima informasi, yang keenam ceramah agama dan doa. Mari sama-sama kita awali dengan pembukaan dengan membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita menuju ke tempat ini dicatat sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa la hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarillahil awwal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
itu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Quran Bapak Ustaz Abdul Farag SPD. Dihimbau kepada Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quran apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran fa'ansitu wasma'u, diam dan dengarkan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita dapat rahmat. Sebab itu kepada Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Abdul Farag SPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Dr. Andes Haji Syarifudin Hamid Meknam, yang saya hormati Bapak Haji Sudaryansi MSc Kelurahan Makassari atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Kiai Dr. Biasan Ketua DNI Kecamatan Gunung Sawit atau mungkin yang mewakilinya, Bapak Haji Eman Sulaiman SIMN Kecamatan Kelurahan DNI Kelurahan Makassari, yang saya hormati Bapak Ustaz Akib Saiman, kemudian
yang saya hormati pula Bapak Insinyur Haji Purnama Surya yang saat ini masih dalam perjalanan atau masih di Amerika, diwakili oleh Bapak Dr. Andes Yudi Ahmad Yani. Pak Purnama ini lama banget di Amerika, mungkin membuat protokol di sana kalimatnya. Kemudian saya hormati Ketua DKM seluruh Kelurahan Malangasari, ibu-ibu jemaah Majelis Taklim sekolah Makassari, yang saya hormati Perwita Bapak Farid Bayu PSC RW 2 Malangasari, Bapak dan Ibu saudara sekalian, marilah pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang senantiasa banyak memberikan karunia kepada kita semua, utamanya nikmat iman, Islam, ihsan serta kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk mengikuti kajian ini. Tentunya mudah-mudahan dalam kita langkah-langkah kita dari tempat kita, dari masjid kita hingga tempat ini, semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam dan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para penduduk-penduduknya sekalian yang bersama. Bapak dan saudara sekalian, pertama ingin saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Bapak Ibu saudara sekalian di Masjid Al-Hidayah ini. Sekaligus saya mohon maaf bila mana di dalam penyambutan kami atau tempatnya yang kurang berkenan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian saya terima kasih juga para panitia, ibu-ibu, bapak-bapak yang berjuang habis-habisan dari tadi Pak jam 3 tadi masih belum pada tidur, nggak tahu ngapain aja. Ya saking supaya apa? Supaya suksesnya acaranya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah membantu moral maupun material serta doa hingga terlaksananya renovasi aula. Alhamdulillah udah nyaman lah sekarang. Tadinya kalau pertama saya kemarin datang sini itu masih keadaan pendek Pak ya, jadi panas. Tapi alhamdulillah sekarang udah tinggi. Ini tentunya bantuan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Ya walaupun bentuknya apa dan duitnya apa ya, material atau berdoa. Nah, kemudian masih sisa sedikit Pak, sedikit yang di depan itu belum selesai itu kanopi yang mungkin barangkali masih ada kelebihan atau bisa dibantuin nanti. Nah, donatur saya rasa itu saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua Forkomas 2, ketuanya masih di Amerika ya Pak. Masya Allah, lagi ketemu Donald Trump. Sambutan dari pengurus Forkomas, yaitu tetapnya pada ketua kedua Forkomas Al-Mukarram Bapak Dr.
Mabes Haji Ahmadiyah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi koordinasi terakhir beliau insya Allah landing di Jakarta pukul 9. Insya Allah hari ini landing di Jakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup dan matinya kita semua, dan kita semua dimasukkan ke dalam surga. Karena hanya kepada Allah lah kita semata-mata bergantung dan memohon. Sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena hanya syafaat beliau lah yang insya Allah akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena konon katanya seseorang masuk ke surga bukan karena ibadahnya semata, tetapi semata-mata kasih sayang Allah dan syafaatnya Rasulullah. Yang terhormat, izin penceramah kita Bapak Dr. Landas Kiai Haji Salahuddin Muhammad Umar. Terima kasih telah berkenan hadir. Yang terhormat Ketua DMI Kecamatan Duriansawit Haji Tobi. Yang terhormat Ketua DMI Kelurahan Malakasari Haji Eman. Yang terhormat Ketua Forkomas, pengurus Forkomas dan pembina Forkomas. Yang terhormat Ketua DKM Semalakasari. Yang terhormat Muslimah Forkomas yang menjadi tulang punggung kegiatan kita. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Semalakasari, dan tentunya kita tidak lupa tuan rumah kita Pak DKM, Pak Haji Slamet. Terima kasih, beliau telah berkenan menjadi tuan rumah kegiatan kasuri kita pada pagi hari ini. Dan tentunya yang paling membanggakan adalah seluruh jamaah kasuri, karena tanpa ada jamaah tentunya kasuri kekurangan makna dan kekurangan kesan. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, insya Allah kasuri Sabtu 22 Agustus 2026 akan diselenggarakan di Masjid Baitur Rohim, Jalan D56, Blok 7, RT 03, RW 05, Kelurahan Malakasari. Dengan penceramahnya insya Allah Ustadz Abdul Yazid SHG, pimpinan Asrama Yatim dan Bapak Al-Muawamah Bil Quran Jakarta Timur, dengan tema jangan pernah lelah mencintai Rasulullah. Yang kedua, informasinya Bapak Ibu jamaah kasuri diimbau yang berkenan untuk bergabung dalam kegiatan Tafakur Alam, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 September 2026 di Lembang. Yang berkenan hadir silakan mendaftar di ibu-ibu muslimah sebagai panitia. Yang kedua, informasi berikutnya yaitu dari DMI Kecamatan dan Kelurahan, tentunya bagi masjid yang belum membeli kupon Lajis DMI untuk dapat segera membeli kupon tersebut untuk membantu kegiatan DMI DKI Jakarta. Yang ketiga, seperti biasa Bapak Ibu dari Forkomas menghimbau kepada para Ketua DKM, Komite DKM untuk dapat membantu operasional Forkomas dengan memberikan bantuan operasional per bulan dari tiap-tiap masjid ke Forkomas sebesar Rp150.000 per masjid. Dan yang terakhir ada pesan khusus dari Ketua Forkomas bahwa Bapak Ibu Ketua Pembina kita Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir melalui yayasannya yaitu Yayasan Pusat Peradaban Islam mengadakan sebuah kegiatan dengan tema kedaulatan pangan dan ketangguhan bangsa.
yaitu di mana dalam program tersebut yayasan berencana memberikan 81.000 kebaikan, mengambil angka 81 tahun kemerdekaan. Nah, bagaimana modelnya? Insya Allah Bapak Ibu akan dibagikan paket sembako dan paket makan siang dengan totalnya 81.000 paket. Untuk itu dimohon kepada warga Forkomas untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, yaitu dengan cara membeli satu paket sembako besar 150.000 per paketnya. Ini bagi yang berkenan tentunya ya. Kemudian yang kedua, satu porsi makan siang itu nilainya 20.000. Jadi nanti Bapak Ibu jamaah Forkomas yang berkenan terlibat dalam kegiatan ini bisa mengirimkan donasinya ke rekening BSI nomor 60701111850 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Ini momen terakhir dari kami, mudah-mudahan kita semua dapat berpartisipasi dalam kegiatan ketangguhan pangan dan kedaulatan bangsa. Demikian, terima kasih dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan jazaa sambutan dari Ketua Forkomas 2 Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yunus dan Assalamualaikum Bapak Dr. Andes Kiai Haji Salahuddin Hamid Al-Haqi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin bil mazid wa asyhadu an la ilaha illallah al-waliyyul hamid dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والعبيد. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي القول السديد والنهج الرشيد وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حبيب. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Para hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau saya lihat begini kelar urusan. Banyak yang hadir, utamanya kaum ibu-ibu. Ibu-ibu di mana-mana, masya Allah. Ini kelihatannya lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Di belakang sana ibu-ibu juga kali ya. Masya Allah. Senang kita melihatnya. Ibu-ibunya pada umur berapa itu? 18. Masya Allah. Kan tema apa Pak Jin? 18 kebalik. 18 kembali. Masya Allah. Saya senang sekali berada di Masjid Al-Hidayah ini. Saya tadi sebelum naik ini ngambil contekan dulu dari ketua ini. Jadi saya ingin menyebut dan menyapa terlebih dahulu. Yang pertama kepada Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Haji Slamet, Bapak Ustaz Mudhari, Ketua Forkomas Bapak Purnomo yang tidak hadir, yang diwakili oleh Pak Ahmad Yani. Ada sekretarisnya juga Pak Yordan, Masya Allah, Pegang wilayah. yang punya wilayah di sini banyak sekali. Kemudian pembina Forkomas Bapak Haji Eman, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya. Ketua DMI Kecamatan Duren Sawit, Ketua DMI Kelurahan Malakasari, Ketua DKM Semalakasari. Masya Allah, ini saya lihat dari Al-Muhajirin. Ini Pak Haji Jamil dari Darun Nikmah, Pak Yazid dari Baitul Mukminin. Insya Allah banyak sekali, nggak saya sebutin. Semalakasari hadir di tempat ini, mudah-mudahan tempat ini menjadi berkah. Kemudian Muslimah Forkomas yang selalu tangguh di dalam berbagai kegiatan. Ketua Majelis Taklim Semalakasari, seluruh jamaah Kasulit Forkomas, mudah-mudahan yang pagi hari ini semuanya datang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang mengangkat kakinya kecuali Allah hapuskan kesalahannya dan diangkat derajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum ceramah saya udah dipesenin, jangan lama-lama Ustaz, 4:45 udah selesai. Mataharinya bentar lagi udah keluar ya. Jadi insya Allah nggak hujan kalau sekarang ya, tapi rata-rata pada sakit. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah. Berkaitan dengan saat ini, insya Allah di Senin kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ternyata 81 tahun itu biasa kita sudah merdeka, dan kita saat ini menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kira-kira kalau yang di sini Pak Jamil yang paling tua ikut nggak tahun 45 dulu perang? Nggak ikut juga, apalagi kita. Pak Jamil yang paling tua di sini ya. Jadi kita ini cuma menikmati hasil kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita, yang mereka mengorbankan nyawa, jiwa
Oleh karena itu, an-ni'matu mausulatun bisyukr wasyukru mausulun bil fadl. Nikmat itu berkaitan erat dengan rasa syukur, dan kesyukuran itu berkaitan erat dengan barokah. Artinya, kalau kita mendapatkan nikmat, wajib kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan dengan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bayangin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Indonesia ini permata di tengah katulistiwa, luar biasa kekayaannya. Oleh karena itu, kita dalam pengajian ini, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perjuangan. Kadang-kadang kita berjuang sama seperti halnya Nabi Ibrahim dengan istrinya Hawa. Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk menempatkan keluarganya di wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Allah firmankan kepada Nabi Ibrahim, tinggalkan keluargamu di tengah lembah yang tidak ada satu pun ghairi dzi zar'in, tidak ada satu pun tanaman. Kalau tanaman aja nggak ada, kira-kira airnya ada apa ada? Tuh bayang. Indah baitikal muharram, karena disitulah Baitullah. Secara akal, maka logika manusia yang pertama kali muncul adalah kebutuhan terhadap air. Dan itu dicari oleh seorang ibu yang namanya Hajar. Berlari-lari dari sofa marwah berjuang untuk kehidupan anaknya. Kira-kira saya bapak-bapak itu dapat nggak? Kagak dapat, enggak dapat. Jadi kadang-kadang orang tua itu lari ke sono kemari, lari ke sono kemari, tidak dapat apa-apa. Justru Allah kasih rezekinya dari kaki Nabi Ismail. Makanya jodoh rezeki dari tahu Allah yang kadang-kadang kita cari jodoh kemana-mana, udah sampai ke luar negeri, ke Amerika, ketemunya di kampung Congor juga. Emang udah jodohnya di situ. Lah, kalau udah jodoh dicari kemana-mana sama kayak begitu tuh. Udah dicari kesana kemari, itu panjangnya sofa marwah itu sekitar 400 meter lebih ya, 405. Coba bayangin, kali 7 kali balik berarti 7 kali 4, hampir 3 kilo. Dapat, kagak dapat apa-apa. Begitu juga para pejuang kita, mereka mengorbankan darah, mengorbankan nyawa, gak dapat apa-apa mereka, tetapi yang menikmatinya adalah kita. Laqad gharasa man qablana fa'akalna mata nadris biya'kula man ba'dana. Mereka telah menanam pada zaman dahulu, mereka menanam apa yang mereka harus tanam, dan kita memetik hasilnya saat ini. Pertanyaan besarnya, famata nadris biya'kula man ba'dana. Apa yang akan kita tanam untuk orang-orang setelah kita, generasi yang akan datang? Makanya kita harus selalu mengisi spirit ini
di setiap pengajian-pengajian agar kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu. Itu penyair mengatakan orang-orang dulu udah menanam pohon kelapa. Kelapa itu ditanam enggak ada yang sebentar. Pohon kelapa itu ditanam bertahun-tahun. Yang penting hasilnya anak sama cucu. Orang tuanya kagak dapat, tetapi yang dipikirkan oleh orang tua yang penting gue nanam dulu. Itu pejuang kita. Nah, kalau sekarang tak bersyukur, inna adabi lasyadid, maka azab Allah amatlah besar. Udah dapat kenikmatan, malah korupsi. Di temboknya ada 75 kilo emas. 75 kilo emas lebih berat dari emas Monas itu. Ya Allah. Di sini ada yang 100 kilo emas. Mas Budi kali ya. Ada Mas Budi 100 kilo. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Makanya sangat marah kita kalau ada orang yang justru kufur. Makanya Rasulullah SAW berpesan, ini merupakan tausiah saya dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, ma'aksha alaikumul faqr. Aku tidak takut kalian menjadi miskin. Dalam hadis itu disebutkan, wallahi la akhsha alaikumul faqr. Demi Allah, aku tidak takut umat Islam menjadi miskin, karena umat Islam yang miskin tidak pernah berubah agamanya jadi kafir. Walaupun dia miskin semiskin-miskinnya, soal agama gak bisa ditoleransi. Dia tetap megang teguh agama, nggak takut Rasulullah. Makanya di Indonesia dijajah 350 tahun, justru Islam semakin kuat, semakin besar. Lebih dari ini saya ceritakan dalam sejarah. Sejarah itu dijatuh, di histori repeated. Sejarah itu selalu berulang. Bukan Genghis Khan, dia berhasil meratakan seluruh Baghdad. Kerajaan Islam paling besar, dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari Persia sampai Afrika. Memang dari dulu di Persia tempatnya perang. Iran sekarang ini kalau jadi tempat perang, yang dari dulunya dari zaman Sumeria udah perang. Dari zaman Babilonia itu udah tempat perang. Saya bersyukur sekali kemarin hampir aja cuma kita nggak berangkat haji. Gak bayangin kalau berangkat haji gimana, pemerintah juga pusing, takut ditembak apa? Rudal. Lah, lagi terbang kelihatan rudalnya. Ya Allah, itu kamu semuanya berangkat. Ada yang berangkat haji, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ya nggak ada masalah lagi ke depan. Ini karena kalau pesawat itu panas dikejar sama rudal, naudzubillah kita. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan. Jadi pada saat Genghis Khan meratakan seluruh Baghdad, itu semuanya puluhan ribu orang sampai ratusan ribu orang dibunuh. Bahkan Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar sedunia waktu itu, yang dibangun oleh Harun al-Rashid, yang namanya Baitul Hikmah, dibakar habis, dibuang ke lautan. Sampai lautan itu sampai sekarang namanya menjadi deteksi laut hitam. Kenapa disebut laut hitam? Karena kitab
dari Baitul Hikmah itu dibuang ke situ dan tintanya menjadi lautan itu menjadi hitam, saking banyaknya kitab yang dihanguskan oleh Genghis Khan. Yang saya ingin sampaikan, meskipun Genghis Khan mudah-mudahan berhasil mengalahkan Baghdad dinasti Abbasiyah, dia membunuh orang-orang Islam, tetapi dia tidak bisa membunuh Islam. Islamnya sendiri tidak bisa dibunuh. Dia bisa menguasai Baghdad, tapi tidak bisa menguasai Islam. Bahkan Jenderal Timur Leng, keturunan Hulagu Khan, dia menjadi penguasa Islam yang mendirikan kerajaan-kerajaan yang berakhiran tan. Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, itu semua adalah turunannya Genghis Khan. Dia bisa membunuh orang tapi tidak bisa membunuh Islam. Makanya Rasulullah menyatakan, wallahi la akhsha alaikum al-faqr. Demi Allah, aku tidak takut kalian menjadi miskin. Itu sumpah Rasulullah. Walakin akhsha alaikum. Jadi apa yang ditakutkan Rasulullah? Rasulullah takut antum sabolakum dunia kama musibah ala man qablakum. Yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah apabila telah dibukakan kalian pintu-pintu rezeki, dibukakan bunga-bunga dunia pada kalian sebagaimana telah dibukakan kepada bangsa-bangsa sebelumnya. Tanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba seperti bangsa Ad, bangsa Tsamud yang akhirnya dibinasakan. Tuhlikum kama ahlakakum. Maka kalian dibinasakan sebagaimana bangsa-bangsa itu dibinasakan. Bangsa Ad, bangsa Tsamud, mereka besar-besar, tinggi-tinggi, raksasa, Fir'aun, hebat-hebat, semuanya binasa. Apa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena mereka lupa ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ketika dibukakan pintu-pintu rezeki. Coba kita lihat sekarang. Ketika Islam sebelum tahun 60 mereka belum ada yang tahu. Tetapi ketika dibukakan pintu rezeki, bayangin setelah tahun 60 ditemukan emas hitam di Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah yang dulunya bangsa-bangsa kulit, bangsa-bangsa yang dagangnya putar-putar, bangsa yang dulunya miskin, nggak pakai terompah, tiba-tiba nemuin emas hitam jadi orang kaya. Ya tertawa dulu punya. Mereka mendirikan gedung-gedung bertingkat. Gedung tertinggi di dunia apa Pak? Burj Khalifa. Siapa yang bangun? Dubai. Itu dulu orang-orang buruh, mereka yang menggembala, tukang nangon kata orang Betawi, tukang nangon. Terus tiba-tiba mereka menjadi pembangun gedung-gedung bertingkat. Tapi biasanya kalau dikasih kekayaan kemudian lupa, begitu ya Bu ya. Kalau waktu masih miskin, masya Allah doanya panjang banget, gitu saja. Lagi miskin doanya panjang banget kayak talaba. Giliran dikasih, lupa. Sebelum dapat kursi, ayat kursi belum dibaca. Giliran udah dapat
Pak Haji Slamet karpet biar dipilih lagi jadi anggota DPR. Kagak jadi anggota, karpetnya diminta lagi. Lagi mana dipakai tuh. Itu manusia kalau mendapat nikmat banyak sekali yang lupa. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Atau sejauh-jauh nih banyak di kampung kita kalau gaji UMR tiap bulan ngeluh, apalagi kayak bulan-bulan sekarang nih tanggal pertengahan katanya koma mulu. Koma apaan? Udah kagak ada penjaringan, kering semua, ngeluh mulu. Dan dikasih gaji UMR masih ngeluh. Padahal gajinya udah dikasih. Ada orang yang jauh lebih dari itu. Makanya hadirin, yang paling penting kan kita ini syukur pada Allah. Nah, ketika orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian lupa, itu yang ditakutkan oleh Rasulullah. Justru kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan. Saya ingin ceritakan tadi itu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hal ini ada sebabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebabnya apa Rasulullah ini menyampaikan hadis ini? Ceritanya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kejadian pada tahun 8 Hijriah waktu perang Hunain. Jadi 8 Hijriah itu berarti Rasulullah udah 8 tahun di hijrah dan mengalami kemenangan-kemenangan. Rasulullah perang pertama, perang apa itu? Perang Badar menang, perang Uhud kalah, perang berikutnya terus menang. Nah, pada saat perang Hunain terjadi di tahun 8 Hijriah, Rasulullah mendapatkan kemenangan, maka dikumpulkanlah orang-orang muhajirin. Siapa orang muhajirin? Orang yang non pribumi Madinah, non asli Madinah, yang mereka meninggalkan kota Mekah, enggak bawa apa-apa, meninggalkan kekayaannya semua hanya demi iman, hanya demi Allah dan Rasulnya, ditinggalkan semua kekayaan. Maka pada tahun 8 Hijriah itu Rasulullah akan memberikan sampai 100 unta dari pampasan perang lagi pada saat itu, sehingga memunculkan desas-desus yang tidak setuju kepada perlakuan Rasulullah SAW. Maka desas-desus itu akhirnya sampai kepada Rasulullah, akhirnya dikumpulin begini semua. Begitu dikumpulin, diomongin, wahai kaum muslimin, wallahi la akhsha alaikumul faqr. Demi Allah, aku tidak takut kalian menjadi miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tetapi aku khawatir ketika Allah bukakan pampasan-pampasan perang, ketika Allah memberikan kita nikmat yang banyak, kemenangan-kemenangan, kama musibah ala man qablakum, sebagaimana bangsa-bangsa yang menang terlebih dahulu, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian saling berlomba-lomba. Sekarang yang paling hebat itu yang kaya. Kalau Ustaz kagak didengerin, yang kaya yang didengerin, soalnya dia banyak. Yang kagak punya duit kagak didengerin. Yang punya duit ngomong salah juga masih benerin lucu. Contohnya Trump tuh ngomong menang dulu, lagi udah kalah masih menang aja ngomong begitu. Padahal nafasuha, kalian saling iri dan dengki. Iri dan dengki, sehingga iri dan dengki inilah yang membuat perpecahan di antara kalian.
orang asli dan orang non asli. Di mana-mana terjadi begitu. Sehingga kata Rasulullah, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang asli, kalian memang tidak mendapatkan pampasan perang seperti mereka, tetapi mereka telah meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kekayaannya, dan aku berikan agar mereka tidak lagi menjadi orang miskin, agar benar-benar kuat imannya, semakin memperkuat Islam. Tetapi walaupun kalian tidak mendapatkan pampasan perang seperti mereka, kalian mendapatkan aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Rabiul Awwal, bulan maulidnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah perang Badar, setelah perang Fathu Makkah, beliau itu setelah Fathu Makkah itu terjadi 10 Hijriah. Beliau itu sudah membuka kota Mekah, tapi tidak balik ke Mekah, tanah airnya sendiri, kampungnya sendiri, tetapi tetap berada di Madinah karena cintanya beliau kepada orang-orang Madinah. Makanya ketika Rasulullah datang, ingatkan kalian telah membawaku ke Madinah, dan membaca wala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi dari sambut thaniyatil wada' tidak kelihatan. Thaniyatil wada' itu fata morgana yang kemudian yang kelihatan itu adalah riak-riak panas. Riak-riak panas itulah thaniyatil wada'. Ditungguin kedatangan Rasulullah sampai kelihatan titik-titik bergerak. Tambah senang melihat Rasulullah. Jadi kalian mendapatkan aku, wahai penduduk Madinah, walaupun kalian tidak mendapatkan pampasan perang, dan menjadikan kota Madinah kota peradaban dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Harta itu tidak ada artinya, akan habis, tetapi Rasulullah sampai sekarang dimiliki oleh orang-orang Madinah. Luar biasa. Jadi hadis ini hadis tentang perjuangan. Bagaimana kita menghargai sebuah perjuangan. Akhirnya orang-orang Madinah menangis. Kita saat ini yang menikmati kemerdekaan, maka mengisi kemerdekaan ini jauh lebih sulit. Kalau menentang penjajahan itu cukup dengan keberanian, tapi kalau mengisi kemerdekaan ini harus dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan. Benar Pak? Itu harus. Oleh karena itu, masukkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang terbaik. Jadikan mereka polisi-polisi yang berani, jaksa-jaksa yang berani, tentara-tentara yang berani. Semuanya adalah orang-orang yang mereka menjadi direktur, menjadi ekonom, tetapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun. Jadi kita senang kalau melihat masjid penuh. Mereka ada yang pakai dasi, ada yang pakai baju seragam, lain-lain semuanya. Saya senang kalau di kantor-kantor penuh. Sekarang ini kantor penuh, setiap sholat zuhur asar penuh. Artinya semakin lama semakin menunduk kepada agama. Cuman sekarang Jumatnya nih, Jumatnya mau ibadah WFH, work from home. Jadi instansi sekarang udah banyak yang pakai WFH. Jadi
Jadi pengurus masjid bingung jadinya dia. Bingung karena pada WFH. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadis tadi mengingatkan pada kita. Pesannya adalah, udah tinggal 5 menit lagi. Pesan akhirnya adalah, akhwafa ma akhafu alaikum. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, ayyukhridallahu zakatal dunya. Ketika Allah mengeluarkan bunga dunia kepada kita. Kadang bapak-bapak kalau lagi miskin anteng banget di rumah. Rumahnya jadi sakinah mawaddah. Kalau banyak duit dikit, banyak belagunya. Kalau udah banyak duit dikit, mancingnya kagak mau diancol, mancingnya sampai ke Irian Jaya, ke Papua, ke Pulau Raja Ampat. Ya Allah, belagu banget. Yang banyak duit ya, yang kagak banyak duit kan anteng aja di rumah. Yang namanya sakinah itu anteng di rumah. Tuh, baiki dan ibu-ibu kan bisa bilang, Pak, kata Ustaz suruh baiki dan nanti suruh anteng di rumah dan layak mulu. Tuh, sakinah itu artinya dia seneng di rumah. Makanya ada sakinah, ada mawaddah. Orang lompat itu jadinya. Ada bapak lompat itu bu. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Lagi nangis lagi ibu begitu. Nah, jadi Rasulullah berpesan kepada kita, kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang miskin, maka ketahuilah sesungguhnya burung terbaik dari Allah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kaya, ingat kekayaan itu merupakan urusan. Jangan jadikan kekayaan ini sebagai sesuatu yang dibangga-banggakan. Zahratul dunia, buahnya dunia itu laksana bunga yang dia merekah, kemudian dia akan dia berkembang, kemudian dia akan life like a wheel, sometime up, sometime down. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Waktu di atas kita tidak boleh jumawa, waktu di bawah kita tidak boleh sedih. Maka dari itu, melalui kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini, sebagaimana pesan Rasul, kita bersatu padu. Orang asli, orang pribumi, gak ada bedanya kecuali dengan takwa pada Allah Subhanahu. Gak ada bedanya. Yang paling dia sering ke masjid, yang paling dekat dengan masyarakat, itu dia yang paling baik. Kecuali takwa. Bukan karena kekayaannya, dan dia tidak hina, bukan karena kemiskinannya. Itu pesan. Maka bapak-bapak sekalian, mengakhiri hadis Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha. Dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata Rasulullah, terlaknat dan terlaknat di dalamnya. Udah disebutin di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anha wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini cuma kenikmatan yang memperdayakan. Kenapa disebut terlaknat oleh Rasulullah? Karena memperdayakan. Yang dikira enak jadi bupati, tahu-tahu OTT, operasi tangkap. Berapa banyak bupati
harganya juga mahal. Tuh, ternyata Allah itu tahu yang paling baik bagi kita. Wa mal'unun man fiha, dan terlaknat orang yang ada di dalamnya, illa dzikrullah wa man, kecuali orang-orang yang ingat pada Allah, kecuali orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Au alimun au muta'allimun, muttafaqun alaih. Ini hadis Bukhari. Kecuali ingat pada Allah, kecuali orang yang alim, yang tahu, yang ulama. Nah kemudian gimana Ustaz kalau yang tak alim? Au muta'allim, orang yang belajar, orang yang sering datang ke tasawuf, orang yang sering datang ke masjid majelis. Jadi kalau nggak jadi alim, jadi muta'allim. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pas jam 4.05 sesuai dengan pesan DKM, sesuai dengan pesan dari DMI. Jadi kalau Ustaz bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Kalau bisa panjangin lagi, bisa panjang lagi. Tapi saya tahu pas nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ayo sama-sama kita zikir kepada Allah. Dan ini dari Nabi Muhammad menyatukan kita semuanya. Inilah yang disatukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada perbedaan antara orang Sumatera, orang Betawi, semuanya bersatu di dalam hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Semoga perjuangan para pahlawan diterima oleh Allah dan kita dapat meneruskannya. Kita dapat mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara ini menjadi yang terbaik dan berkah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim, ya dzal jalali wal ikram. Aminna 'ala dinil Islam. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma sin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma nawwir bil kitabi absarana wa absarahum wa atrib bihi alsinatana wa alsinatahum washrah bihi sudurana wa sudurahum ista'mil bihi ajsadana wa ajsadahum bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, demikianlah kabar-kabar yang disampaikan oleh saya sebagai MC sebetulnya ada informasi terakhir bagi sekalian. Informasinya itu di tembok Masjid Jami'ul Hidayah As-Salatul. Ini bisa disampaikan kepada pengurus Kompas ini Pak Ahmad Yani. Karena ini bisa menambah finansial Kompas kalau misalnya mau hadir di 5 orang bertahun sebelah orang yang ingin mendaftar di Masjid Al-Hidayah dari awal nanti bisa disampaikan berikutnya. Sekali lagi informasi terakhir, Masjid Jami'ul Hidayah memiliki 4 travel haji dan umroh yang bisa haji selanjutnya bisa diurus oleh pengurus. Agungkan asma Allah, takbir. Korma takbir. Al-Hidayah takbir. Free Malaysia takbir. Gaya si kelasnya. Bikos Pak, uci. Ya, gaya KTP. Tegang. Gimana KTP? Tentang. Jangan senyum. Oke, ada cabai giginya. Biar senyum maksudnya kita. Ibu-ibu gaya takbir. Allah. Insya Allah masuk surga bersama. Amin. Melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Udah ngelahirin lagi. Jago masak di dapur. Amin. Satu Bapak. Punya Al-Hidayah. Amin. Terima kasih. Pakai jariah dong Al-Hidayah. Iya ya nggak punya ya. Apa tuh? Al-Hidayah selalu semangat. Sekali lagi. Masih. 1, 2, 3. Al-Hidayah selalu semangat. Nah, ntar gue ngomong ya. Selalu semangat ya. Iya. 1, 2, Dan jangan pokoknya kompak, jangan ke dapur. Ya. 1, 2, 3. Al-Hidayah selalu semangat. Selalu semangat gitu ya. Galak itu. 1, 2, 3. Al-Hidayah selalu semangat. Nah, itu dia. Kurang galak. 1, 2, 3. Al-Hidayah selalu semangat. Selalu semangat ya. Lagi. 1, 2, 3. Al-Hidayah selalu semangat. Nah, itu baru galak tuh.